Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Hari ini kami melakukan survei dan wawancara di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Raihan Dinda Amalia, Dan saya Garbi Septian Rido. Saya Reno Priyandana. saya Lydia Kamila, Saya Selvia, saya Tantri Mega Putri, dan saya Dian Farini, saya Vanessa Fitri, saya Lia Rahmawati. Saya Haris Satri. Oke, baiklah, ikuti kami melakukan survei dan wawancara. Let's go! Baiklah, kami akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada damkar yang ada di Kota Jambi. Yang pertama, bagaimana evakuasi yang dilakukan jika terjadi kebakaran di dalam kecil? Baik, jadi kalau terjadi kebakaran, baik itu bangunan, rumah penduduk, permukiman, ataupun dalam satu komplek perumahan yang boleh dikatakan akses ke lokasi yang terbakar itu kecil. Jadi anggota yang sedang melakukan pemadaman terindikasi dalam bangunan yang terbakar itu terdapat korban. Jadi ada petugas yang menggunakan pakaian khusus berupa baju tahan api yang berwarna silver. Dia menggunakan pakaian tersebut dan dilengkapi dengan alat bantu pernapasan. Jadi petugas sudah siap dengan pakaian tersebut, itu memasuki bangunan yang terbakar. Jadi pada saat memasuki bangunan yang terbakar, dia dilindungi oleh air yang dipancarkan. Yang tadinya dia proses pada saat memadamkan kebakaran, air itu dikembangkan, dihujani ke petugas yang akan menerobos kobaran api memasuki rumah yang terbakar. Setelah korban dapat, petugas tersebut keluar, air masih tetap menghujani untuk melindungi baik korban yang sudah diangkat oleh petugas tadi sampai dia ke titik yang aman. Dalam arti kata, titik aman di sini tidak lagi terkena kilatan daripada api yang membakar rumah tersebut. Artinya semuanya sudah safety. Ya, jadi kalau kita mau masukin itu harus safety dulu. Jadi petugasnya sudah lengkap dengan pakaian baju tahan apinya dengan alat bantu pernapasannya. Karena pada saat kita masuk ke dalam bangunan terbakar, kita tidak tahu gas beracun hasil pembakaran daripada bangunan tersebut. Kita tidak tahu gas monoksidanya ini berapa persen tingkat bahayanya. Jadi untuk mengantisipasi, petugas yang melakukan penyelamatan dia bernapas dengan alat bantu pernapasan yang sudah dipersiapkan, yang sudah dipakai di balik pakaian baju tahan api. Mungkin pertanyaan selanjutnya, selain bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan dan menanggulangi bencana, apalagi dari tugas damkar ini? Kalau tugas damkar sekarang, karena dia menjadi struktur sekarang ini, struktur organisasinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Jadi selain memadamkan kebakaran, kalau terjadi kebakaran, pada saat kebakaran
terdapat korban yang terlibat, itu tugas dari pemadam kebakaran untuk menyelamatkan korban tersebut keluar dari bangunan yang terbakar. Nah, di samping itu juga masih ada juga tugas tambahan yang lain, misalnya penyelamatan non kebakaran. Sebagai salah satu contoh yang sering terjadi di Kota Jambi, orang tenggelam akibat terpleset masuk ke dalam aliran sungai, yang seperti di parit-parit primer, hujan terlalu deras, sudah itu air tidak tertampung di parit primer, yang parit yang menggunakan coran itu kan sering, seperti di samping kalau Cicali itu kan terjadi beberapa kali itu, ada orang tenggelam, termasuklah di Perumahan Kembar Lestari, Simpang Limbo. Nah, termasuk juga di Sungai Batanghari. Jadi kalau ada orang tenggelam, ini damkar pun berkoordinasi dan bekerja sama dengan tim-tim penyelamat lainnya. Damkar ikut membantu. Iya, seperti Basarnas, Polair, sama juga baru-baru ini yang terjadi anak-anak yang masuk sumur di daerah Pematang Sulur. Jadi anak-anak yang masuk ke dalam sumur sehingga meninggal. Nah, kami sebagai petugas damkar melakukan penyelamatan untuk mengevakuasi korban yang sudah meninggal dalam sumur untuk diangkat ke atas. Itu kalau untuk yang penyelamatan non kebakaran. Ditambah lagi, kalau misal ada keluhan-keluhan masyarakat, misalnya seperti binatang yang membahayakan keselamatan daripada masyarakat, seperti ular, biawak, tawon, yang paling banyak itu tawon Vespa. Nah, ini kalau ada informasi, kami juga akan turun membantu mengevakuasi daripada binatang tersebut. Jadi ini kami selalu standby 24 jam. Ya, jadi kapanpun, kalau misalnya tawon dapat laporan pada siang hari, itu kita lihat kondisi dulu. Kita melakukan survei atau pengecekan di lapangan. Kalau memang itu dimungkinkan untuk dilaksanakan pengevakuasian atau tindakan siang hari, itu juga akan langsung kami lakukan tindakan. Namun kalau keadaannya tidak memungkinkan, terlalu banyak rumah penduduk, warga, anak-anak kecil di situ, kami akan melakukan tindakannya pada saat malam hari. Karena kalau seperti tawon ini kalau dia terusik, itu dia akan terbang mencari orang yang paling dekat. Nah, ini makanya kami melakukan tindakannya itu yang paling banyak setelah hari gelap atau pada saat malam hari. Nah, pada saat malam hari ini pun, waktu kami melakukan tindakannya, rumah tersebut warga kalau bisa menyingkir sementara. Nah, setelah itu lampu-lampu yang ada di dalam rumah tersebut diusahakan dimatikan, kecuali yang lampu agak jauh, yang tempatnya kondisinya aman. Jadi pada saat sarang tawon ini terganggu, tawon ini akan mengejar sinar. Nah, jadi dia terbang. Bagi yang selamat, yang keluar dari sarangnya, dia akan langsung mengejar sinar. Nah, sampai sarang tawon tadi dieksekusi. Biasanya kami menggunakan berupa karung plastik yang sesuai dengan ukuran besaran sarang tawonnya. Ini kami bungkus. Setelah itu baru kita lepaskan dari gunungannya untuk tawon tersebut. Nah, setelah itu baru sudah selesai, baru kita amankan. Nah, kalau misalnya evakuasi ada ular masuk, begitu dapat laporan,
Ini biasanya kami untuk memastikannya itu harus ada video, foto dan video. Dikirim dulu videonya. Ya, nah jadi kalau memang pada saat dia langsung melapor ada videonya, itu langsung cepat kita respon. Jadi kita tidak perlu lagi harus mengecek ke lokasi. Nah, jadi dari video tersebut itu sudah bisa langsung kita ambil tindakan. Karena kalau tidak dibarengi dengan video atau foto bukti otentiknya, kami masih bertanya-tanya, ini kejadian jam berapa? Yang paling banyak juga kejadian pagi, 2 jam setelah itu baru dia melapor. Begitu petugas datang melata tersebut sudah meninggalkan tempat, jadi tidak ketemu lagi. Ini kalau untuk hewan melata seperti ular, jadi boleh dikatakan setiap hari kami selalu ada. Terus setiap hari itu pasti ada laporan. Pasti ada laporan. Binatang masuk. Ya, jadi tergantung dengan di wilayah mana. Jadi kalau misalnya kita kan ada beberapa pos pelayanan kebakaran. Yang ada di sini adalah markas komando atau markas induk. Ya, jadi kalau misalnya ada warga seberang kota Jambi yang misalnya rumahnya ada kemasukan ular, nah kami akan menginformasikan kepada pos yang terdekat yang ada di Pasir Panjang, karena jarak tempuhnya lebih cepat. Jadi kami bisa mencapai respon time. Respon time ini adalah waktu tanggap darurat. Nah, jadi di mana wilayah mana yang warga yang meminta bantuan, di pos yang terdekat itulah yang kami informasikan untuk turun ke lokasi. Itu yang untuk ini mungkin terkait seputar petugas pemadam kebakaran nih Pak. Apakah ada pelatihan khusus untuk petugas pemadam kebakaran? Oh iya. Jadi setiap anggota damkar begitu dia menjadi anggota damkar sudah menggunakan pakaian biru, mereka wajib mengikuti pelatihan. Pelatihan ini memang ada beberapa tingkatan. Yang jelas yang paling awal adalah pelatihan dasar atau tingkat pemadam 1. Jadi sebelum dia melaksanakan tugas, ini kita berikan bekal dulu. Kita berikan bekal, kita perkenalkan dengan peralatan-peralatan yang akan digunakan, baik dalam operasional pemadaman maupun operasional penyelamatan. Karena kalau masyarakat umum mungkin melihat anggota damkar bekerja, mungkin agak menggampangkan. Gampang nih selang pemadam. Kalau selang pemadam kebakaran yang digunakan itu ukurannya paling kecil 1,5 inci. Nah, ada yang ukuran 2,5 inci. Kalau dia megangnya gampang, itu kalau tekanan atau pressure, nah, tekanan yang dihasilkan dari pompa untuk mengeluarkan air. Kalau tekanannya kecil, resikonya memang tidak ada. Tapi kalau sudah tekanan di atas di pemadam kebakaran itu, satuan untuk tekanannya adalah bar. Dia kalau sudah di atas 5 bar, ini sudah mengandung resiko. Jadi semakin besar selang yang kita gunakan, maka tingkat resikonya akan semakin tinggi. Salah saja kita memegang selang itu, apalagi pemancar yang bagian depan yang untuk nyemprotkan air. Nah, kalau kita tidak memberikan pengetahuan cara memegang nozzle atau pemancar yang benar, ini sangat berisiko tinggi. Bukan saja hanya kepada petugas yang melaksanakan operasional pemadaman, ini juga akan menimbulkan risiko pada masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebakaran. Nah, kalau dia memegang tidak benar, pada saat tekanan tinggi, selang terlepas. Nah, kalau dia terlepas, kalau adik-adik pernah melihat selang kompresor putus, dia kan ngibasnya kemana-mana tuh. Nah, liar kan? Nah, itu selang kecil. Bagaimana dengan selang ukuran besar yang ujungnya ada yang terbuat dari kuningan?
ada yang terbuat dari aluminium. Nah, ini kalau mengenai salah satu organ di tubuh kita, ini dampaknya sangat besar, bisa mengakibatkan tulang yang terkena benda yang ada di selang tersebut, apakah itu pemancarnya, apakah itu penyambungnya, kalau kami mengatakan kopling. Nah, ini kan terbuat dari benda keras, jadi kalau kena di tubuh kita otomatis paling sedikit memar, dan resiko yang paling tinggi itu bisa patah tulang. Nah, ditambah lagi dalam keadaan petugas yang melakukan operasional itu kelelahan, ini tetap harus melaksanakan operasional walaupun kondisi fisik sudah tidak memungkinkan lagi. Nah, di sini pelatihan yang diberikan itu tidak terlepas ada salah satu materi yang mereka tidak bisa abaikan tentang keselamatan petugas. Nah, di sini banyak macam-macamnya. Jadi cara memidang selang, sudah itu menjaga sambungan, formasi pada saat penyusunan, siapa yang memegang pemancar di depan, siapa yang berada di belakangnya, yang nomor 2, yang nomor 3. Jadi posisinya itu tidak sama. Kalau kita biasa berbaris itu sejajar sebelah kiri semua. Nah, tapi kalau untuk diterapkan itu tidak bisa diterapkan seperti itu. Jadi kalau yang bagian pertama yang memegang pemancar itu sebelah kiri, yang nomor 2 itu harus sebelah kanan. Ya, jadi zigzag, nomor 3 sebelah kiri. Nah, kalau ada yang bantu lagi terus, jadi dia posisinya zigzag. Nah, tujuannya kalau yang memegang pemancar lepas, selang ini tidak lepas habis, jadi masih ada yang di depannya menahan. Kalau dia bergerak ke kanan, kalau dia bergerak ke kiri, orang yang nomor 3 yang sebelah kiri masih bisa menahan. Jadi selang tersebut yang terlepas itu tidak dia. Ditambah lagi pada saat pelatihan itu, kalau misalnya yang terbakar listrik, misalnya akibat korsleting arus pendek listrik. Nah, pada saat awal mereka harus tahu dan harus dibekali pada saat penyemprotan awal itu tidak bisa, kalau kita masih menggunakan media air yang ada di armada mobil pemadam kebakaran, itu tidak bisa air itu langsung diarahkan ke bangunan yang terbakar. Jadi disinilah pada saat mereka diberikan pelatihan, air itu diarahkan dulu ke bawah. Begitu sudah normal dalam arti kata tekanan sudah sesuai, baru itu diangkat ke atas, turunkan lagi, diangkat ke atas, diturunkan lagi. Nah, hasil diangkat ke atas, diturunkan lagi, air yang mengenai rumah yang terbakar, ini kita mengantisipasi kalau seandainya rumah tersebut listriknya masih menyala. Nah, ini sudah sering kerap terjadi. Jadi air yang jatuh ke rumah tersebut itu terputus-putus. Jadi pada saat air yang terkena aliran listrik itu pasti akan menimbulkan sinar putih kebiruan. Nah, begitu ketahuan, itu tidak boleh lagi air itu diarahkan ke rumah tersebut. Arahkan ke bawah, matikan dulu air, cari sumber pemutus listrik di rumah yang terbakar. Nah, kalau kita tidak terapkan yang seperti itu, resikonya kepada si petugas. Kalau tidak dinaik turunkan. Kalau air itu secara langsung, begitu dia terkena listrik, air adalah penghantar arus listrik yang baik. Nah, jadi di mana sumber arus listrik tadi yang masih aktif atau menyala, itu akan menyalur ke air yang dikeluarkan dari mobil pemadam. Nah, otomatis orang yang memegang pemancar maupun selang, termasuk yang di armada, itu bisa tersengat dengan listrik. Nah, ini gunanya untuk kita memberikan pelatihan. Ini untuk yang pelatihan dasar. Ada pelatihan lanjutan, namanya Diklat Pemadam 2. Nah, Diklat Pemadam 2 ini lebih identik
terkait dengan masalah penyelamatan. Jadi ada petugas yang melakukan pemadaman. Begitu ada korban tadi, orang yang berjalan sudah menggunakan APD mau masuk ke rumah yang terbakar, yang di belakang ini ada yang memancarkan air. Nah, dia memberikan perlindungan kepada orang yang mau menyelamatkan tadi. Nah, inilah tingkat pemadam 2, dia sebagai pelindung, baik orang yang mau untuk melakukan penyelamatan ataupun petugas pemadam kebakaran yang mau menerobos kobaran api masuk ke dalam. Nah, ini pendidikan pemadam 2. Nah, yang di atasnya lagi ada pendidikan penyelamatan kebakaran, rescue, baik itu rescue pada bangunan, beda ketinggian, atau penyelamatan di air. Nah, termasuk kalau di DKI Jakarta itu ada pendidikan bangunan runtuh, termasuk yang terbaru adalah rescue traffic light, kecelakaan di jalan. Nah, jadi tahapan-tahapan di damkar itu sangat banyak. Ada juga sebagai petugas penyuluh, ada juga menjadi petugas narasumber, ada juga pendidikan untuk pemeriksa gedung. Itu ada 2 tingkatan, namanya inspektur kebakaran tingkat 1 dan inspektur kebakaran tingkat 2. Nah, ada pendidikan yang tertinggi di pemadam kebakaran, namanya pendidikan investigator. Nah, investigator ini bertugas melakukan penyidikan terhadap penyebab terjadinya kebakaran. Jadi kalau terjadi indikasi rumah yang terbakar tersebut ada unsur kesengajaan. Nah, petugas pemadam kebakaran yang sudah mengikuti petugas diklat investigator tadi, dia bisa melakukan penyidikan dan bisa langsung membuat BAP langsung di kemeja hijaukan. Mungkin seperti intel gitu ya? Ya, seperti forensik, bukan intel, tapi sebagai petugas forensik. Ya. Nah, jadi dia memang sertifikat tanda keanggotaannya itu dikeluarkan oleh Menkumham. Itu pendidikan tertinggi di pemadam kebakaran, investigator. Nah, kalau yang untuk meriksa gedung, itulah pendidikannya inspektur kebakaran. Di sini memang kalau investigator untuk di Kota Jambi, damkar Kota Jambi belum ada. Tapi kalau untuk pemeriksa gedung yang sudah memiliki sertifikatnya sekarang ini 6 orang. Ya, karena ada yang sudah pernah ikut tapi dia sudah tidak instansi. Itu untuk tingkat yang dilaksanakan di damkar. Mungkin berikutnya nih Pak, pernah nggak damkar ini melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tentang kebakaran dan cara menanggapi kebakaran tersebut? Kalau untuk sosialisasi ke masyarakat, kami rutin dari mulai usia dini atau PAUD, anak-anak bermain, TK, SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi, termasuk di lingkungan masyarakat. Damkar langsung datang ke kalau yang untuk dunia pendidikan sebatas SD, mereka memang sudah ada program dari sekolahnya, ada program, jadi mereka kunjungan edukasi ke sini. Jadi mereka kunjungan edukasi di sini, kami menyiapkan tempat, kami berikan informasi tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Tapi kalau untuk para siswanya, kami tekankan di sini, boleh dikatakan jangan bermain api, karena kan anak-anak masih usia dini. Nah, jadi kami memberikan cara penanggulangan kebakaran, terutama yang terjadi di lingkungan rumah tangga. Misalnya, kan banyak masyarakat yang mengatakan kebakaran akibat tabung gas LPG meledak. Nah, pada dasarnya tabung gas LPG ini tidak meledak. Nah, pada dasarnya tabung gas LPG itu tidak meledak. Yang tabung gas LPG meledak itu hanya di 2 tempat. Pertama SPBG, stasiun pengisian gasnya, sama seperti SPBU. Nah, yang kedua gudang penyimpanan dalam skala besar.
yang gudang itu tertutup, terjadi kebocoran salah satu tabung, gas itu ngumpul di dalam ruangan tersebut. Dari tumpukan tabung itu ada yang terjatuh. Nah, kan waktu kita sekolah, pergesekan dua benda yang keras akan menimbulkan percikan api. Ya. Nah, jadi pada saat benda itu jatuh, tertimbul percikan api, gas yang sudah bocor, yang ngumpul dalam gudang tersebut, itu akan hidup secara serentak. Nah, hidup secara serentak, dia akan menimbulkan bunyi atau ledakan. Nah, ledakan di sini itu hanya penyalaan secara serentak. Dalam bahasa pemadam kebakaran itu namanya spektra. Jadi penyalaan secara serentak dan menimbulkan ledakan. Tapi tabung tersebut tidak meledak. Sudah banyak kasus. Kami sudah melakukan operasi pemadaman itu sudah ribuan kali. Ya sudah tidak terhitung lagi. Iya. Satu rumah terbakar utuh rata dengan tanah. Di bagian dapur, kalau rumah tersebut menggunakan gas LPG, itu tabung yang ada itu tidak pernah kami temukan terbelah. Yang ada cuma tabung gas LPG yang ukuran 3 kilo, 5 kilo, ataupun 12 kilo itu gosok. Jadi makanya kami mengatakan kalau tabung gas LPG itu tidak meledak kalau untuk di lingkungan rumah tangga. Nah, yang paling banyak terjadi untuk di lingkungan masyarakat. Kami juga memberikan sosialisasi langsung ke masyarakat. Terutama kami ada kegiatan penyuluhan di kelurahan. Jadi sasarannya adalah yang paling banyak ibu-ibu rumah tangga yang sebagai pesertanya. Nah, di situ kami memberikan sosialisasi yang selama ini ditakutkan kebakaran akibat tabung gas LPG meledak. Nah, kami di situ membawa alat peraga. Ya. Jadi sudah kami siapkan tabung, kami siapkan regulator, gas tersebut kami bakar. Nah, gas yang menimbul tersebut sampai gasnya habis, api akan meledak. Tidak meledak. Tidak meledak. Jadi semakin banyak gas di dalam tabung itu, semburannya akan semakin kencang. Otomatis proses bakaran itu akan semakin cepat. Nah, jadi ya kita berprinsip waktu kita sekolah dasar pun itu sudah pernah diajarkan ilmu pemadam kebakaran. Tinggal kita mengingat saja di kelas berapa. Dulu di pelajaran IPA diambil lilin, dihidupkan, ditutup dengan gelas. Nah, akibat penutupan tersebut apinya mati. Nah, kenapa apinya mati? Nah, di sini kita memadamkan kebakaran dengan menggunakan alat yang paling tradisional sampai alat yang paling modern. Kuncinya cuma satu. Api dapat terjadi adanya 3 unsur. Yang pertama adanya bahan. Ya. Mau bahan itu benda cair, benda padat, karet, gas dan lain-lain. Nah, di bahan. Yang kedua adanya oksigen. Ya. Atau udara. Yang ketiga adanya panas. Nah, panas di sini bisa panas secara alami dari sinar matahari ataupun panas buatan. Panas buatan itu pergesekan dua benda yang menimbulkan energi panas. Kayu batu sama batu digesek akan menimbulkan energi panas. Kayu sama kayu, yang paling canggih sekarang korek api. Nah, jadi kalau kita memadamkan, kita gunakan apa alatnya? Misalnya di rumah pada saat menggoreng, Ya. minyak goreng sudah dikuali, hidupkan kompor, kita kelupaan karena asik mungkin bermain dengan Android, sehingga minyak goreng dalam kuali itu panas. Nah, panas sampai pada titik nyala, minyak goreng tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Nah, di sini kita tidak perlu panik. Kita ambil kain yang berbidang lebar, mau handuk, mau selimut, hordeng pintu, hordeng jendela, keset kaki. Kain. Nah, ya intinya kain yang berbidang lebar.
tapi harus dibasahkan, jangan tidak dibasahkan. Kalau tidak dibasahkan, dia akan menambah bahan terbakar. Nah, celupkan kain tersebut. Setelah dicelupkan, kita tutupkan kepada kuali yang minyak goreng terbakar dalam kuali tadi. Kita lakukan penutupan. Kalau seandainya satu kain tidak cukup, kita bisa gunakan kain yang berikutnya. Jadi di sini jangan kita gunakan prinsip ekonomi. Kita menggunakan 2 kain, rugi saya. Kain 2 lembar, anggap 1 lembar 50.000, 2 100.000. Rugi kain 100.000. Nah, kalau berpikir prinsip ekonomi seperti itu, tinggal milih. Lebih baik kita rugi 100.000 atau kita rugi rumah kita terbakar habis. Cuma 2 pilihan itu ya. Nah, ini kalau berbicara untung dan rugi. Nah, pada saat kita melakukan penutupan tadi, fungsinya adalah kain yang ditutupkan pada minyak goreng terbakar itu memutuskan oksigen. Maka saya katakan tadi, ilmu pemadam kebakaran itu kunci utamanya 3. Api dapat terjadi karena 3 unsur: 1 adanya bahan, 2 oksigen atau udara, yang ketiga panas. Jadi kalau salah satu unsurnya dihilangkan, api ini akan padam. Cuma itu kata kunci di pemadam kebakaran. Kita menggunakan mobil yang paling canggih. Mobil pemadam kebakaran ini ya boleh dikatakan termasuk mobil mewah. Yang kapasitas mobil ukuran PS itu harganya 1,2 M. Nah, dia mobilnya sudah mahal. Pada saat terjadi kebakaran, dia melakukan penyemprotan baik menggunakan air ataupun ada unsur tambahan zat kimia. Jadi pada saat proses pemadaman itu, air yang dipancarkan dari mobil pemadam kebakaran menggunakan selang itu bukan pada titik api yang di tengah-tengah, tapi api yang berada di pinggir. Nah, yang bertujuan kalau api yang di pinggir ini sudah padam, otomatis kan bahan akan berkurang. Api itu akan mengecil dengan sendiri. Nah, ini makanya dasar ilmu pemadam itu dari segitiga api kan. Nah, termasuk dengan ibu-ibu, kalau misalnya yang pendamping-pendamping, guru-guru yang datang edukasi ke kantor kita, kami berikan edukasi seperti itu. Termasuklah penggunaan kalau dia punya alat pemadam api ringan atau tabung racun api. Mungkin yang terakhir ini terkait dengan pelayanan, Pak. Nah, jenis pelayanan apa yang bisa dilakukan secara online di Damkar? Ya, jadi kalau pelayanan, kami di depan itu sudah ada yang secara online. Call center 112. Nah, call center 112. Jadi kalau seandainya kita menggunakan Android, kebetulan pulsa tidak ada, begitu ada butuh pelayanan. Nah, butuh pelayanan misalnya ada biawak masuk dalam rumah atau ular masuk dalam rumah, ataupun misalnya ada orang tenggelam terjebur ke dalam sumur, itu bisa langsung dibutuh kirimkan ke 112. Dan ini tidak kena pulsa. Oh, gratis. Ya, jadi gratis. Nah, nanti petugas yang memegang operator 112 itu langsung akan menginformasikan. Kalau dia berkaitan dengan pemadam kebakaran, akan langsung diinformasikan kepada operator yang ada di depan. Nah, kalau seandainya ada pohon tumbang, bisa ada pohon tumbang di jalan karena hari hujan atau ada angin puting beliung, kita foto, kirimkan ke 112. Nanti dari operator 112 akan menginformasikan ke Dinas Lingkungan Hidup bahwa di lokasi jalan ini, kelurahan ini, kecamatan ini terjadi pohon tumbang. Nah, pada saat kita mengupload itu, jangan lupa share lokasi, share log. Jadi mereka tidak bertanya lagi mana nih posisinya. Nah, sama dengan kalau misalnya baru-baru ini hari kemarin sore ada yang minta bantuan untuk pelepasan cincin di rumah sakit Raden Matahir karena yang bersangkutan dirawat, tidak akan mungkin dia datang ke Damkar. Nah, jadi dia karena nomor Damkar nggak tahu, jadi dia lewat call center 112 yang online. Nah, langsung diinformasikan, di situ tertera
nomor yang harus dihubungi di sana dari pihak keluarga di sana. Jadi anggota damkar karena ada fotonya langsung berangkat ke Raden Matahir. Di situ dilakukan evakuasi pemotongan cincin. Jadi banyak pelayanan yang diberikan. Ya. Jadi boleh dikatakan sekarang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi termasuklah semua yang ada damkar se-Indonesia itu sudah segala ini. Jadi dia berkecimpung bukan hanya di kebakaran saja maupun penyelamatan kebakaran, tapi sudah termasuk penyelamatan non kebakaran maupun bencana lainnya. Jadi sudah banyak juga. Nah, mungkin ini bisa disebarkan. Kami minta perpanjangan daripada acara ini. Kalau terjadi kebakaran, warga tersebut misalnya kurang mampu ataupun rumah yang terbakar itu, setelah rumah terbakar itu ada bantuan untuk korban kebakaran, baik korban manusianya ataupun rumahnya. Kalau dia menyewa, ada bantuan untuk si pemilik rumah dan ada bantuan untuk orang yang menyewa rumah tersebut. Ini adalah bantuannya. Ya, dengan satu persyaratan kelengkapan administrasi tetap dijalankan. Jadi dari warga setempat itu rumah yang terbakar ataupun terkena bencana angin puting beliung, misal atap rumahnya terbuka, sebelum diperbaiki mandiri, dalam keadaan terbuka atap rumah tersebut diputus. Foto dari dalam yang atapnya terbuka, ada juga foto dari depan yang kira-kira nampak atapnya sudah ke tanah. Nah, minimal dua ketik. Minta surat keterangan dari kelurahan, dari RT dulu. Dari RT, nanti dari RT ke kelurahan. Dari kantor lurah itu membuat surat ke Wali Kota Jambi melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Nah, di situ sudah tertera berapa kerugian akibat daripada kebakaran ataupun bencana lainnya, berapa juta. Nah, nanti begitu surat itu nyampe, kami dapat informasi, tim kami akan turun juga ke situ melakukan investigasi. Betul tak rumah ini terkena dampak daripada bencana, baik kebakaran ataupun bencana lainnya. Nah, nanti ada yang survei, dilibatkan juga dari pihak kelurahan maupun kecamatan untuk menilai berapa yang layak untuk diberikan bantuan. Jadi nanti begitu sudah hasil survei berapa kerugiannya, naik dari sini diajukan ke Wali Kota. Begitu sudah ada persetujuan dari Wali Kota berapa nominalnya, baru nanti yang bersangkutan, keluarga korban yang bersangkutan dipanggil untuk mengambil bantuan tersebut. Ini untuk pertanyaannya dari pihak kami bisa memberikan informasi kalau terjadi keadaan darurat, kebakaran, rumahnya terbakar ataupun terkena angin puting beliung, ini ada bantuan. Termasuk kalau misal seperti orang tenggelam kemarin yang di Sungai Batanghari. Nah, itu ada bantuannya. Ya, kalau misalnya dia tenggelam, termasuklah warga Kota Jambi yang berdomisili di Kota Jambi, tapi dia misalnya mancing di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Nah, tapi dia warga Kota Jambi, itu dapat juga bantuan. Ya, dengan ketentuan KTP yang bersangkutan, betul tak? Yang bersangkutan itu warga Kota Jambi. Nah, sama dengan surat keterangan dari RT maupun dari kelurahan. Itu bantuan yang ada. Ya, mungkin sekian wawancara kami hari ini dengan Bapak Suharmanto. Kami sangat berterima kasih dengan Bapak yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami. Demikianlah hasil survei dan wawancara dari kelompok kami di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi
Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum